Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Pak Taufan terlebih dahulu. Pak Taufan, sebenarnya tadi Pak Arianto Sutadi mengatakan nggak usah khawatir karena ini memang sudah perintah Kapolri membuka kasus ini secara terang benderang, bahkan sudah menjadi atensi publik. Apakah kekhawatiran ini masih akan tetap ada Pak? Ini apalagi Pak kekhawatiran dari Komnas HAM? Bukan kekhawatiran. Saya ingin katakan, sejak awal Komnas HAM itu fokusnya adalah fair trial dalam rangka mencari keadilan yang sesungguhnya. Karena itu, telah apapun yang kita ingatkan kepada penyidik, supaya itu tidak dibiarkan terbuka telah apapun dia, kecil apapun. Supaya ya sangkaan sekarang 340 yang mereka pakai itu benar-benar nanti memang solid di pengadilan. Sehingga ya keadilannya terbukti kan gitu, bisa ditegakkan. Nah, yang kedua, itu masih ada beberapa rekonstruksi peristiwa itu yang sebetulnya itu masih perlu betul-betul dipinalisasi. Ya. Misalnya ya, kan antara satu dengan lain masih ada perbedaan ini. Apakah hanya Baradae yang menembak atau ada yang lain? Misalnya FS. Selain FS, apakah ada yang lain lagi menembak itu? Saya kira itu penting tadi, benar ya bahwa uji balistik, kemudian juga hasil otopsi ulang itu kan membuktikan sebetulnya itu satu jenis peluru yang bahkan bukan satu arah yang sama gitu. Kami sudah ke TKP, kami sudah lihat letaknya itu sangat kecil sebetulnya. Jadi kita mau bayangkan ini, membangun satu konstruksi peristiwa itu, si A ada di mana waktu itu, si B di mana, yang lain-lain ada di mana, dan bagaimana persisnya itu penting kita jaga supaya dia tidak ada katakanlah ya satu konstruksi yang kemudian tidak 100% tepat atau akurat sebagaimana peristiwa yang sesungguhnya, karena itu akan berdampak kepada vonis nanti itu. Jadi wanti-wanti itu akan dilakukan untuk mengingatkan kita semua supaya kita tidak lari dari fokus. Kan sekarang ini masih ada ini spekulasi-spekulasi yang tidak terlalu relevan dengan bagaimana pembuktian nanti di pengadilan juga dimunculkan. Itu sebetulnya. Contoh misalnya, ada yang mengangkat-angkat, nanya ke saya, ini pelanggaran HAM berat atau tidak? Ya ini pertanyaan begini kan ini menurut saya spekulasi yang berbahaya. Bayangkan kalau ini diambil Komnas HAM sebagai dugaan pelanggaran HAM yang berat. Ini penyidikan di stop ini. Komnas HAM ambil alih semua. Bikin tim ad hoc lagi kan jadi berantakan tuh kan. Jadi jangan dimunculkan spekulasi-spekulasi. Sekarang ini sudah ada sangkaan 340, fokus di sini. Yang kedua, yang juga jangan lupa, peristiwa obstruction of justice yang itu dilakukan secara sistematik. Harus bisa dipastikan benar dari 35 orang yang masih tersisa sekarang ini, siapa yang memang hanya melakukan pelanggaran etik dan siapa yang itu dia melakukan tindak pidana. Tindak pidananya seperti apa? Kan ada yang membuat skenario, ada yang menghilangkan barang bukti, ada yang melakukan tindakan A, B, C, D, itu kan harus dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Ini juga satu hal yang penting karena kita juga harus memikirkan satu efek jerah ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa yang menurut saya ini terjadi oleh sekelompok orang menggunakan satu cara-cara yang sangat sistematis. Bayangkan ya, setelah tanggal 12 aja, setelah tanggal 11 ya, itu masih ada barang bukti yang dihilangkan. Jadi bukan hanya di antara tanggal 8 tanggal 11, tapi ada setelah itu. Wah ini kan berarti ada efek yang kekuasaan dari FS ini yang luar biasa itu. Jadi ini juga pembelajaran buat Polri supaya dia juga bisa nanti memperbaiki sistemnya yang harus kita akui punya masalah. Jangan kita bilang biasa-biasa aja nggak ada masalah. Kalau ada masalah Pak Presiden nggak marah-marah itu. Memberikan sinyal yang begitu keras itu. Jadi itu jadi perhatian. Oke, mungkin saya ke Prof. Muzakir. Kita ingin mengajak semua orang untuk ayo kita betul-betul mengawasi bersama. Saya senang sekali dan saya ikuti Pak Ariadi, luar biasa menurut saya bagian dari tugas untuk memberikan pengawasan supaya Polri ini bekerja dengan tepat. Pak Muzakir, Bang Sao, dan saudara-saudara dari pengacara itu ini memberikan andil yang luar biasa supaya memang ini kali ini satu-satunya yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia dan tidak pernah terulang lagi kalau kita serius semua mengatasi masalah. Begitu saja sebenarnya maksud yang saya sampaikan. Mungkin sebelum saya ke Pak Muzakir, ke Abang dulu deh. Sebenarnya apakah dari kuasa hukum juga sudah melihat ini, gejala-gejala kasus ini mau dibelokkan atau seperti apa ini? Ada nggak kekhawatiran ke arah sana? Kita kalau dari pihak pelapor harus selalu dalam keadaan siap ya. Iya. Kita nggak bisa dalam keadaan siap dan curiga. Wajib itu. Karena kan beban pembuktian di awal kita, baru ditangani oleh penyidik. Nah masalahnya kasus ini melibatkan awalnya ya melibatkan banyak
pejabat di kepolisian. Jadi wajar saja kalau kita masih mewanti-wanti dan juga ada sedikit kecurigaan gitu ya. Nah, cuman pada malam ini saya apresiasi ya yang besar untuk Pak Ahmad Taufan Damanik karena banyak skop pekerjaan kita yang dijelaskan oleh beliau gitu tadi pada segmen sebelumnya. Jadi saya sangat apresiasi sekali malam ini sama Pak Ahmad Taufan. Jadi Malam ini doang gitu, maksudnya apa malam khusus malam ini, yang sebelum-sebelumnya juga, cuman malam ini apresiasi sangat besar. Oke. Nah, khususnya terhadap siapa yang menembak. Kalau saya tidak salah kan Eliezer memberikan keterangan pada saat diperiksa Komnas HAM katanya Bapak Efes nembak. Tapi yakin apakah itu nanti disampaikan ketika rekonstruksi? Nah itu makanya kan sangat disayangkan ya. Kalau pada saat diperiksa oleh Komnas HAM kan mungkin feel-nya dapat, jadi berbicara jujur. Nah, saya belum mendengar nih di BAP yang diperiksa oleh penyidik, Eliezer itu menyampaikan hal tersebut. Karena ini penting loh. Ya, berarti kan kalau misalkan benar Pak Efes nembak, delik 340 itu sempurna buat beliau. Beliau bukan hanya merencanakan tapi melakukan juga. Nah, oleh karena itu ya memang kita tidak boleh berkuping panas ya kalau ada rekanan ataupun di luar dari Polri yang mengingatkan. Karena ya fair trial itu adalah keniscayaan yang ditunggu-tunggu oleh publik dan juga keluarga korban. Jadi jangan sampai karena kita terkesan mau terburu-buru melepaskan beban, ya. Jadi kita ada mungkin kecerobohan sehingga nantinya tidak bisa didapatkan fair trial itu. Itu mungkin dari saya Mbak Caca. Prof. Muzakir, ini juga mungkin jadi pertanyaan saya kan mengenai kronologis kejadian ini kan memang sudah berkembang banyak yang menceritakan mulai dari Bang Deolipa, dari kuasa hukum mantan kuasa hukum dari Baradae, diceritakan juga ke Komnas HAM. Tapi kita nggak tahu dalam BAP ini sebenarnya kronologis yang diceritakan oleh Baradae seperti apa. Apalagi kok rekonstruksi ini bagaimana Pak Prof. Muzakir? Ya. Saya kira itu pertanyaan menarik karena hasil penyidikan yang sekarang itu sudah disampaikan kepada publik, tapi apakah detail-detailnya seperti apa itu memang itu tidak disampaikan kepada publik ya. Nanti kalau sudah masuk ke kejaksaan dan kemudian dakwaan sudah dibacakan, barangkali di situ perdebatannya agak lebih fokus kepada dokumen yang ada yang resmi yang dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidananya ya. Jadi kalau sekarang itu masih menduga-duga seperti yang dikemukakan sebelumnya tadi itu sangat mungkin sekali terjadi. Di sana ada diterangkan seperti apa. Yang diterangkan kepada pengacaranya itu masuk di sana atau tidak gitu. Jadi itu saya kira keraguan itu bisa diterima. Ya kita akan lihat besok ini. Besok pada kegiatan namanya rekonstruksi itu ada nggak di situ yang disampaikan oleh teman-teman pengacara itu, ada nggak ada proses di situ, ada tidak gitu. Jadi kalau tiba-tiba dia dalam rekonstruksi kalau boleh dilihat begitu, disaksikan, diamati begitu, berarti kalau dia tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan sebelumnya begitu ya, boleh nanti ditanya kepada LPSK juga ditanya bahwa dulu pengakuannya seperti apa. Karena syarat untuk perlindungan LPSK pada saat itu adalah dia tidak boleh berubah-ubah dalam memberikan keterangan saksi. Di depan LPSK jujur dia. Jadi kalau itu misalnya ternyata prakteknya tidak sesuai ya, saya usulkan LPSK juga ikut serta di dalam pengawasi selain Komnas HAM tadi mengawasi terhadap proses rekonstruksi itu ya. Yang saya ingin sampaikan ya kalau dari perspektif hukum pidana yang fokusnya itu hanya satu aja lebih dahulu, yakni apakah bagaimana cara mematikan dari korban yang bersangkutan ini. Pelakunya siapa itu aja lebih dahulu. Mungkin kalau sudah clear pelakunya itu sudah selesai, nah yang lain-lain yang terlibat yang sudah 6 orang atau 5 orang jadi tersangka itu peran-peran dia sebagai apa? Itu urusan yang kedua nanti ya. Yang primernya pokoknya itu harus ada kausalitas matinya orang itu karena yang perbuatan siapa ini. Barulah kemudian akan mengembangkan ini pra kejadian atau antofaktumnya itu dia itu yang musyawarah dan sebagainya itu mengelibatin siapa saja gitu. Barulah itu yang kedua gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kata kunci yang pertama itu harus penting lebih dahulu dan saya yakin penyidik sudah memperoleh gambaran yang pasti mengingat terkait dengan itu ya. Saya punya keyakinan seperti itu karena statement yang disampaikan oleh Pak Kapolri amat sangat meyakinkan ya. Dalam arti kata sebagai saya orang pidana melihatnya, oh kalau gitu ini bukti sudah cukup sahih, valid gitu ya. Kemungkinan terjadi perubahan kecil kemungkinan, tapi harus diwaspadai juga karena namanya proses hukum tetap diwaspadai begitu pendapat.
menjadi bentuk kewaspadaan kita, mungkin nanti itu pertanyaan saya tanya kepada Bang Saur dan juga Pak Rianto tadi. Bagaimana jika pemirsa ketika rekonstruksi bahkan juga BAP ini berbeda jauh dengan apa yang disampaikan ke LPSK, Komnas HAM, bahkan juga informasinya yang sudah kita dengar sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.